Penciptaan Pasal 2. Kitab Kejadian dimulai dengan kisah penciptaan, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari gelap. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air di atas dan di bawah. Hari ketiga, Allah mengumpulkan air sehingga tanah kering muncul dan menciptakan tumbuhan. Hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima, Allah menciptakan makhluk laut dan burung-burung. Pada hari keenam, Allah menciptakan binatang darat dan manusia, Adam dan Hawa, menurut gambarnya. Pada hari ketujuh, Allah beristirahat dan memberkati hari itu. Pasal 2 memberikan narasi penciptaan yang lebih rinci tentang Adam dan Hawa. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengelola dan menjaganya. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk Adam sebagai pendamping yang sepadan baginya. Kejatuhan manusia, pasal 3. Pasal 3 menceritakan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ular yang digambarkan sebagai binatang yang paling cerdik menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang telah dilarang Allah. Hawa dan Adam memakan buah tersebut dan mata mereka terbuka mengetahui mereka telanjang. Ketika Allah mencari mereka, mereka bersembunyi karena malu. Allah kemudian memberikan hukuman kepada ular, perempuan dan laki-laki, serta mengusir manusia dari Taman Eden. Kain dan Habel, pasal 4. Pasal 4 bercerita tentang Kain dan Habel, anak-anak Adam dan Hawa. Kain menjadi petani, sementara Habel menjadi gembala. Keduanya mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi Allah hanya berkenan pada korban Habel. Karena cemburu, Kain membunuh Habel. Allah menghukum Kain dengan mengutuknya menjadi pengembara di bumi, tetapi memberikan tanda pada Kain sehingga tidak ada yang membunuhnya. Silsilah dari Adam sampai Nuh, pasal 5. Pasal 5 memberikan silsilah keturunan Adam sampai Nuh, mencatat usia panjang manusia pada masa itu. Tokoh penting dalam silsilah ini termasuk Henokh, yang berjalan dengan Allah dan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, serta Metusalah, yang hidup sampai usia 99 tahun. Air bah, pasal tambah 9. Pasal 6-9 menceritakan kisah air bah. Allah melihat bahwa kejahatan manusia sudah besar di bumi, dan ia menyesal telah menciptakan manusia. Allah memutuskan untuk memusnahkan seluruh bumi dengan air bah, tetapi ia berkenan kepada Nuh. Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan berbagai jenis binatang. Air bah datang dan menutupi seluruh bumi, menghancurkan semua kehidupan di darat. Setelah 120 hari, air mulai surut dan bahtera terdampar di pegunungan Ararat. Nuh melepaskan seekor burung gagak dan kemudian seekor merpati untuk memeriksa apakah ada tanah kering. Ketika merpati kembali dengan daun zaitun, Nuh tahu bahwa air telah surut. Setelah air bah, Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Allah berjanji untuk tidak lagi menghancurkan bumi dengan air bah dan menetapkan pelangi sebagai tanda perjanjiannya. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Menara Babel, pasal 10-11. Pasal 10 memberikan silsilah keturunan Nuh yang menyebar ke seluruh bumi. Pasal 11 menceritakan kisah Menara Babel, di mana manusia berusaha membangun menara yang mencapai langit. Allah mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat saling mengerti dan tersebar ke seluruh bumi. Pasal ini juga memberikan silsilah dari Sem sampai Abram. Abraham, pasal 12-25. Pasal 12-25 menceritakan kehidupan Abraham, awalnya bernama Abram. Allah memanggil Abram untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Allah. Allah berjanji untuk memberkati Abram dan menjadikannya bangsa yang besar. Abraham dan keponakannya, Lot, berpisah
karena tanah tidak cukup untuk ternak mereka. Lot memilih dataran Yordan yang subur dan akhirnya tinggal di Sodom. Abraham menyelamatkan Lot ketika Sodom diserang oleh raja-raja. Abraham bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, yang memberkatinya. Allah membuat perjanjian dengan Abraham, menjanjikan keturunan sebanyak bintang di langit. Karena Sarah, istri Abraham, tidak dapat memiliki anak, ia memberikan Hagar, budaknya, kepada Abraham. Hagar melahirkan Ismail. Namun Allah menegaskan bahwa perjanjiannya akan diteruskan melalui anak yang akan dilahirkan Sarah. Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Allah menetapkan sunat sebagai tanda perjanjian. Allah juga mengunjungi Abraham dan menjanjikan bahwa Sarah akan melahirkan anak dalam setahun. Abraham memohon kepada Allah untuk tidak menghancurkan Sodom dan Gomora jika ada orang benar di sana. Namun, hanya Lot dan keluarganya yang diselamatkan sebelum kota-kota itu dihancurkan. Sarah melahirkan Ishak, anak perjanjian. Abraham mengusir Hagar dan Ismail atas permintaan Sarah, tetapi Allah menjanjikan untuk membuat Ismail menjadi bangsa yang besar juga. Allah menguji Abraham dengan memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Ketika Abraham siap untuk melakukannya, Allah menghentikannya dan menyediakan domba jantan sebagai pengganti. Allah menegaskan kembali perjanjiannya dengan Abraham. Sarah meninggal dan Abraham membeli gua Makpela sebagai tempat pemakaman. Abraham mengutus hambanya untuk mencari istri bagi Ishak dari keluarganya sendiri. Ribka, cicit Abraham, menjadi istri Ishak. Abraham menikah lagi dengan Ketura dan memiliki anak-anak lain sebelum meninggal pada usia 175 tahun. Ishak pasal 25-28, pasal 20-28 menceritakan kehidupan Ishak. Ribka, istri Ishak, melahirkan anak kembar, Esau dan Yakub. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan sepiring sup kacang merah. Ketika Ishak hendak memberkati Esau sebelum meninggal, Yakub dengan bantuan Ribka menipu Ishak yang sudah buta dan mendapatkan berkat tersebut. Esau sangat marah dan berniat membunuh Yakub. Ribka mengatur agar Yakub melarikan diri ke rumah saudaranya, Laban. Yakub pasal 28-36. Pasal 28-36 menceritakan kehidupan Yakub. Dalam perjalanannya ke Haran, Yakub bermimpi melihat tangga ke surga dengan malaikat-malaikat naik turun di atasnya. Allah menampakkan diri kepada Yakub dan mengulang perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham dan Ishak. Yakub tinggal dengan Laban dan jatuh cinta pada putrinya, Rahel. Ia bekerja 7 tahun untuk menikahi Rahel, tetapi Laban menipunya dan memberikan Lea, kakak Rahel. Yakub kemudian bekerja 7 tahun lagi untuk menikahi Rahel. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari istri-istrinya dan budak-budak mereka. Setelah 20 tahun, Yakub meninggalkan Laban dan kembali ke tanah Kanaan dengan keluarga dan hartanya. Dalam perjalanan pulang, Yakub bergulat dengan seorang laki-laki yang diyakini sebagai Allah atau malaikat. Semalam suntuk, laki-laki itu mengubah nama Yakub menjadi Israel. Yakub bertemu dengan Esau kembali dan mereka berdamai. Pasal 34 menceritakan pemerkosaan Dina, anak perempuan Yakub, dan pembalasan saudara-saudaranya. Pasal 35 menceritakan kembalinya Yakub ke Betel, di mana Allah menampakkan diri lagi dan menegaskan perubahan namanya menjadi Israel. Rahel meninggal saat melahirkan Benyamin. Ishak meninggal pada usia 180 tahun. Pasal 36 memberikan silsilah keturunan Esau. Yusuf, pasal 37-50. Pasal 37-50 menceritakan kisah Yusuf, anak Yakub dari Rahel. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang membuatnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf memiliki mimpi yang menunjukkan bahwa saudaranya akan sujud kepadanya. Saudara-saudaranya menjualnya sebagai budak ke Mesir dan mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Di Mesir, Yusuf bekerja untuk Potifar, seorang pejabat Firaun. Istri Potifar mencoba menggoda Yusuf, tetapi ia menolak. Karena marah, istri Potifar menuduh Yusuf mencoba memperkosanya.
dan Yusuf dipenjarakan. Di penjara, Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti Firaun. 2 tahun kemudian, ketika Firaun memiliki mimpi yang tidak dapat ditafsirkan, juru minuman teringat akan Yusuf. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun sebagai pertanda 7 tahun kelimpahan yang diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir untuk mengatur persiapan menghadapi kelaparan. Selama kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Yusuf menguji saudara-saudaranya beberapa kali untuk melihat apakah mereka telah berubah. Akhirnya, Yusuf mengungkapkan identitasnya dan mengundang seluruh keluarganya untuk pindah ke Mesir. Yakub, Israel, dan seluruh keluarganya, 70 orang, pindah ke Mesir dan tinggal di tanah Goshen. Sebelum meninggal, Yakub memberkati anak-anaknya dan meramalkan masa depan mereka. Ia meminta untuk dikuburkan di Gua Makpela bersama leluhurnya. Setelah Yakub meninggal, Yusuf membawanya ke Kanaan untuk dikuburkan. Saudara-saudara Yusuf takut ia akan membalas dendam, tetapi Yusuf meyakinkan mereka bahwa ia telah mengampuni mereka. Yusuf meninggal pada usia 110 tahun, meminta agar tulang-tulangnya dibawa ke tanah perjanjian ketika Allah membawa umatnya keluar dari Mesir. Kitab Kejadian berakhir dengan kematian Yusuf, meninggalkan keturunan Israel, Yakub di Mesir, mempersiapkan jalan untuk kisah Keluaran.